Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 5 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, pergerakan XAU USD khususnya di time frame daily ini dan di hari kemarin, hari Selasa, di sini terjadi pergerakan impulsif bullish ya. Ditutup di candle impulsif bullish dan close di atas daripada high monthly sebelumnya, yang menjadikan resisten kunci ya, atau key resisten di 2009.71. Dan tentunya kenaikan yang cukup signifikan ya dari pergerakan XAU USD di hari Selasa kemarin ini mencapai range-nya ya kurang lebih 47 ya, 77 dolar per troy ounce, atau ada kenaikan sebesar 2,42%. Sangat tinggi sekali kenaikan dalam waktu satu hari ya untuk hari Selasa kemarin. Dan tentunya tidak luput dari news yang rilis ya di hari kemarin dan sudah kita bahas dari hari Minggu sampai dengan hari Selasa kemarin, baik analisa pagi dan review sore sudah saya sampaikan juga, di mana GLTS job opening ya menunjukkan angka pelemahan yang cukup signifikan ya, jauh di bawah forecast. Padahal angka sebelumnya adalah previousnya 10,56. Anda bisa lihat di sisi kiri ya. Oke, previousnya sebelumnya adalah 10,56. Kemudian forecastnya 10,49 ya, ada penurunan dan actualnya menghasilkan angka di bawah forecast sebesar 9,93 juta. Posisi tersebut menjadikan level terendah ya dari data GLTS job opening. Maka di sini direspon oleh indeks dolar, terjadi pelemahan yang cukup signifikan ya penurunannya, dan akhirnya berdampak kepada XAU USD terjadi kenaikan sampai membentuk atau menyentuh level tertingginya ya di beberapa bulan ke belakang ya, yaitu high monthly di 2009.71 berhasil di breakout dan membuat high baru ya untuk minggu ini, yaitu di kisaran di 2024.93. Dan tentunya nanti malam juga akan rilis news lagi ya, Hack Impact. Ada dua informasi. Yang pertama ada non-farm employment change yang angkanya juga terjadi penurunan ya untuk ADP non-farm employment change sendiri. Dari previousnya adalah 242.000, diprediksikan turun menjadi 208.000. Dan posisi ini jika mana terjadi pukul 19.15, maka ya berpotensi indeks dolar akan terjadi penurunan. Baik ISM Service PMI juga hal yang sama. Ini juga sangat berpengaruh terhadap keputusan si Jeremy Powell ya dari news-news yang saat ini, yaitu previousnya 55,1%, forecastnya ada 54,3%, ada penurunan juga. Maka diprediksikan 80% ya menurut saya dari data yang ada, indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi nanti kita lihat hasil aktualnya ya. Tapi secara keseluruhan saya melihatnya untuk detailnya sudah saya sampaikan ya di analisa data kalender ekonomi satu minggu, teman-teman silakan tonton ya. Jadi itu untuk prediksi news ya yang nanti malam akan rilis ya. Saya melihatnya dari data yang ada kurang lebih 80% ya terjadi penurunan pada indeks dolar kembali. Dan apakah untuk hari Rabu ini akan terjadi impulsif berlanjut ya, dan tentunya saya memiliki target-target yang sudah saya gambarkan dan sudah saya sampaikan juga di weekly analisa ya. Ini saya akan bahas ulang supaya teman-teman tidak bingung ya. Saya memiliki target atas di sini ada 2038.74, kemudian di 2102.42 sampai dengan 2183. Ini saya ambil dari posisi swing terakhir ya yang ada di sini. Ya, saya gunakan Fibonacci extension. Ya, Anda bisa lihat nih tuh. Ya, posisi saya tarik dari titik A, titik B sampai dengan titik C, dan saya mendapatkan target level tertinggi atau di atasnya daripada harga saat ini. Jadi ini menjadikan target berikutnya. Selain daripada itu, karena di sini juga membentuk symmetrical triangle ya, dan ada wave A, B, C, D, E ya, wave ke E atau wave kelima, dan akhirnya terjadi
pump kenaikan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan minggu ini juga range-nya itu sudah mencapai 75 ya, 75,6 dolar sekian per troy ounce. Artinya sudah mencapai 3,88%. Dan ini sangat tinggi, padahal rata-rata untuk weekly itu biasanya 50 ya. 50 dolar per troy ounce itu udah cukup bagus gitu. Dan ini sudah melebihi, padahal ini baru hari Selasa. Tapi tentunya untuk setiap pergerakan, bahkan di hari sebelumnya juga ya, di sini di tanggal 7 Maret ini juga menunjukkan potensi bullish yang sangat signifikan. Dan ini juga ya menurut saya semua bisa terjadi ya dari pergerakan symmetrical triangle ini. Tentunya kalau kita ukur juga target terdekat ya dari pembentukan symmetrical triangle ini, kita bisa ukur dari posisi ini ya, dan kemudian kita copy dari area breakout menuju area 2070 ya. Ini target selanjutnya. Ya, sangat memungkinkan ini adalah level tertinggi ya di tahun kemarin 2070.35 pasca terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina ya, yang menunjukkan potensi safe haven untuk XAUUSD naik lebih tinggi dan membentuk sebuah level tertingginya ya sepanjang sejarah, yaitu di 2070.35. Dan tentunya untuk tahun ini akan diuji sekali lagi ya. Besar kemungkinan juga mungkin bisa dikatakan ya bulan ini bisa sampai dengan area tersebut gitu. Kalau kita lihat dengan data-data ekonomi yang kecenderungannya tidak memberikan dampak positif pada ekonomi yang ada di Amerika, dan ini melemahkan indeks dolar. Tentunya XAUUSD terjadi penguatan. Oke, ini dari time frame daily ya yang bisa kita bahas, dan ini menurut saya karena ada impulsif bullish pasti akan ada pergerakan kenaikan berlanjut. Tapi tentunya tetap kita akan mencari peluang dari pergerakan koreksinya ya, untuk kita cari area buy selanjutnya. Oke, sekarang kita turunkan lagi ya di time frame 4 jam. Nah, ini banyak sekali coret-coretan yang sudah ada ya. Sebelumnya saya akan rapikan dulu ya coret-coretan ini supaya tidak mengganggu. Saya rapikan dulu karena kalau kita perhatikan ya di pergerakan kemarin sebelum rilis news ya, di posisi ini sudah terlihat memang pergerakannya impulsif, maka order block yang ada di zona sell juga pastinya akan di breakout. Nggak mungkin enggak gitu, karena sudah saya gambarkan ya area minimal sampai area ini pantau, tapi ternyata membentuk impulsif bullish yang sangat kuat. Nah, di situ areanya, dan target weekly yang sudah saya gambarkan juga mencapai ya di area ini sampai dengan posisi high monthly yang menjadikan target saya juga alhamdulillah kesampaian juga di level 2009.71, bahkan naik lebih tinggi dan menuju area imbalance. Imbalance-nya yang mana? Yang ini. Nah, ini area imbalance ya. Posisinya sudah berada di wilayah ini. Nanti saya akan bahas untuk target area sini ya. Dan ini saya rapikan lagi sebentar. Target weekly saya hapus. Ini juga sama. Bentar, saya rapikan dulu. Ini juga. Oke. Ini menjadi area support. Oke, ini juga area support. Oke. Jadi kenaikan yang terjadi ya dari pembentukan bullish flag, ini kan bullish flag ya, ini juga terjadi kenaikan yang menurut saya sesuai dengan targetnya ya. Nah, kalau kita copy seperti ini, Anda bisa lihat ya. Nah, ini memiliki target kurang lebih ya sampai mendekati di 2020-an ya, 2018 area tersebut. Ya, sangat signifikan sekali memang kenaikan di hari kemarin ya. Ya, karena newsnya juga sangat berhubungan erat dengan data inflasi gitu. Makanya respon daripada pasar untuk pergerakan XAUUSD kecenderungannya kuat sekali untuk kenaikannya. Oke ya, jadi skenarionya untuk time frame 4 jam ya, time frame 4 jam Anda bisa lihat di mana key resistant atau resisten kunci kan sudah terjadi breakout ya. Maka di sini sudah ada breakout structure ya.
Jadi struktur yang ada dari pembentukan symmetrical triangle ini terakhir di sini sudah terjadi breakout ya, breakout structure namanya. Jadi strukturnya yang di breakout maka menunjukkan kelanjutan kenaikan ya. Ya gambarannya seperti itu. Adapun koreksi itu lebih baik karena jika mana ada koreksi maka di situ ada peluang untuk kita bisa buy. Tapi tentunya di time frame 4 jam dengan kita melihat impulsif bullish yang sangat kuat seperti ini ya, dengan target menurut saya koreksi terdekatnya ya kembali lagi di area high monthly sebelumnya di 2009.71. Artinya ketika dia bergerak impulsif bullish maka dia akan membentuk sebuah area korektif dan melanjutkan kenaikannya lagi. Itu gambarannya ya, seperti itu. Tapi tentunya dengan adanya pembentukan impulsif ini dan break area breakout structure di wilayah 2009.71 ini menunjukkan kenaikan berlanjut. Oke. Dan di sini ada order block. Ini saya geser dulu, ini menjadikan zona sell saat ini ya. Ini akan menjadikan zona sellnya. Memang sangat tinggi, nanti kita tunjukkan posisinya. Ini time frame 4 jam ya. Oke, dan harga memasuki area imbalance. Itu saya ambil dari nih. Nah, tuh ya, itu. Jadi ada nih, ada bearish engulfing yang dimana memiliki imbalance yang sangat besar. Ini menurut saya area supply yang sangat bagus ya. Kemungkinan besar area ini bisa dijadikan acuan koreksi yang mungkin ya juga bisa cukup dalam. Tapi tentunya nanti harus dilihat dulu ya kondisinya. Apakah sebelum rilis non-farm payroll hari Jumat ya, karena ini kan hari Rabu masih ada 2 hari lagi. Ketika harga nantinya menuju wilayah ini juga akan berpotensi kuat akan terjadinya penolakan pada buyer gitu. Minimal ada koreksi yang cukup dalam jika mana area supply ini yang ada bearish engulfing tidak mampu di breakout lebih tinggi. Itu gambarannya ya, karena area ini sangat berpotensi ya, area supply ini dari bearish engulfing memiliki imbalance yang sangat besar. Meskipun tren menunjukkan penguatan kenaikan ya, apakah nanti akan terhenti ya buyer di area ini. Artinya terhenti membentuk sebuah koreksi ya setelah terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Itu artinya seperti itu. Jadi market itu tidak, kecenderungannya tidak akan naik terus gitu loh. Pasti ada yang namanya koreksi. Nah, apakah wilayah area zona sell tersebut dan memasuki area imbalance ini menjadikan titik koreksi yang cukup signifikan. Minimal biasanya koreksinya ya masih ada potensi menuju wilayah 1990 atau di 2000 dolar per troy ounce. Minimal ke wilayah ini tuh pasti akan bisa terjadi gitu. Minimal mendekati wilayah ini. Oke ya, gambarannya seperti itu. Masih memungkinkan akan terjadinya koreksi meskipun dorongan bullishnya sangat kuat. Tapi hati-hati ya baik yang sell, karena ya kita tahu kondisi news mendukung pergerakan XAU USD ini naik lebih tinggi. Oke ya, sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 1 jam. Nah, skenarionya untuk hari ini, kalau posisi saya sih saya akan pantau dulu pertama karena di sini ada break of structure ya. Artinya ini akan menjadikan pemantauan area ini dari breakout posisi ya, maka di sini saya akan pantau ya, semoga aja ada koreksi minimal di 2009.71 ya, ada koreksi di wilayah tersebut. Karena di time frame 1 jam saya melihat di sini ya, ini area yang perlu saya tandain ya. Ini ada posisi yang perlu kita lihat ya. Apakah area ini batas bawahnya bisa terjadi breakout atau tidak ya. Karena ini membentuk sebuah area base ya. Ya, ada pembentukan area base di area tersebut. Tentunya batas bawahnya adalah ini. Nanti pantau teman-teman. Kalau posisi di level 2015.68 itu adalah batas areanya ya. Oke. Nah, sorry, bukan area retest. Batas daripada area base ya di sini. Oke. Ya, jadi kalau nanti area base yang di bawah ini
di breakout ya, maka kecenderungannya akan menuju wilayah key resisten yang terjadi breakout ya, breakout structure di wilayah ini ya, menjadikan strong resistance, strong support ya, strong low. Nah, strong low ya, saya tandain di strong low karena posisinya area di situ tuh sebelumnya kan ada key resisten di sini, ini menjadikan strong low-nya. Artinya akan ada retest menuju wilayah ini dan melanjutkan kenaikannya. Gambarannya sih seperti itu ya secara keseluruhan, karena di akhir sesi penutupan pergerakannya membentuk sebuah area base, dan inilah tandanya 2015.68 ini menjadikan batas bawahnya. Oke, secara skenarionya saya gambarkannya sederhana. Saya akan tunggu ini break di bawah area ini ya, retest. Nanti kita lihat ya area 2009.71 apakah masih impulsif bearish atau dia akan melanjutkan kenaikan seperti ini ya. Posisinya seperti itu. Jadi pantau dulu wilayah ini ya. Dilihat dulu area ini apakah betul-betul ada potensi penurunan sampai ini, baru dia akan nanti melanjutkan kenaikan kembali. Tentunya menuju level yang lebih tinggi, ada area order block yang ada di time frame 4 jam. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi buat teman-teman semua ya, ketika apa yang saya sampaikan di sini mohon jangan di skip, supaya teman-teman tidak mendapatkan informasi sepotong-potong gitu, dan bisa kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Gambarannya sesi Asia sementara seperti ini ya, market bergerak di area base di kisaran antara 2015.68 sampai dengan 2024.97 ya, menuju area tersebut. Tinggal saya tunggu aja, kalau ketika dia breakout di bawah 2015.68 berpotensi turun menjadi 2009.71 sampai dengan level $2.000 per troy ounce. Gambarannya seperti itu untuk koreksinya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini untuk analisa XAU/USD ya ke depannya. Semoga informasi ini membantu teman-teman dalam menjalankan trading plan-nya masing-masing ya. Dan informasi ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.